Agak pelik bila orang Indonesia cakap bahasa Indonesia tu bukan asalnya daripada bahasa Melayu dan berbeza. Jadi sebelum wujudnya bahasa Indonesia, korang cakap bahasa apa Bahasa isyarat ke bersiul je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna darama. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Wekan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke, di siang hari ini yang redup, hujan rintik-rintikan, kita akan membahas sebuah statement, sebuah pernyataan yang cukup menggelikan dari seorang gadis cantik dari Malaysia. Kita simak dulu videonya yuk. Sebentar, simak sebentar. Kalau bahasa Indonesia, dia cuma dalam Indonesia saja. Bahasa Melayu, dia tersebar meluas. Macam dekat Thailand ada orang bercakap bahasa Melayu, Singapura, Brunei, dan Indonesia sendiri pun ada yang boleh berbahasa Melayu. Kiranya boleh berbahasa Melayu. Selain daripada tu, sejarah Melayu mempunyai sejarah kot. Apa je yang sejarah bahasa Indonesia ni ada? Sebab bahasa Indonesia ni wujud selepas Indonesia tu wujudlah. Bahasa Indonesia itu hanya dituturkan di Indonesia saja. Kalau bahasa Melayu dituturkan di berbagai negara, itulah dia ya. Ada di Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Thailand, dan kemudian Indonesia sendiri kan gitu. Sekarang kita rinci dulu sedikit. Terus juga jumlahnya, dari segi jumlahnya aja ya. Untuk bahasa Melayu itu kan dituturkan di Malaysia sekitar dari penduduknya yang etnis Melayu kan 50%. Total penduduk 30 juta. Berarti 50% dari 30 juta 15 juta. Itu penuturnya begitu ya. Kemudian Singapura penduduknya 5 juta. Etnis Melayu itu 15%. Berarti 5 juta kali 15 750.000. Kemudian Brunei Darussalam itu penduduknya 500.000. Etnis Melayunya 70%, 7 kali 5 350.000. Kemudian Thailand itu penduduknya 71 juta kan. Terus etnis Melayu itu 2%, berarti 1.400.000. Sedangkan di Indonesia penduduk Indonesia itu 270 juta. Ya, kita bikin 300 juta biar gampang hitungnya ya, 300 juta. Terus etnis yang menuturkan bahasa Melayu itu 5%. 5% kali 300 juta berarti 15 juta. Total keseluruhan yang ngomong dengan bahasa Melayu itu berarti Malaysia 15 juta, Singapura 750.000 tambah Brunei 350.000. Kita hitung 1 juta ya, 15 tambah 1 16 juta. Di Thailand 1,4 juta, kita hitung 2 juta lah, 28 juta kan. 15 juta di Malaysia, 1 juta tuh Singapura sama Brunei, berarti 16 tambah Thailand 1.400.000. Berarti 16 tambah 1 4.
17,5 juta lah, kira-kira seperti itu dari Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, 4 negara. Tambah dari Indonesia tadi 15 tambah 17 lah ya, berarti 32 juta itu menuturkan bahasa Melayu. Begitu kawan, menuturkan bahasa Melayu. Sedangkan penduduk Indonesia itu 300 juta. 300 cuma berapa persen itu, berarti pasti banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, meskipun bahasa Indonesia dituturkan oleh orang Indonesia saja gitu loh. Padahal kan bahasa Indonesia itu dituturkan, diajarkan loh ya, diajarkan di BIPA, bahasa Indonesia penutur asing itu dari tahun 2000. Program itu perintisannya tahun 90 dan dilaksanakan tahun 2000. Sampai sekarang sudah ada 52 negara yang mempelajari bahasa Indonesia dengan penutur sekitar 150 ribuan lebih. Udah banyak toh. Itu dari segi yang dibilang tadi toh, katanya bahasa Indonesia ada hanya di Indonesia saja gitu. Dikatakan juga bahwa bahasa Indonesia tuh ada setelah bangsa Indonesia wujud, kan begitu tuh. Padahal salah besar ini gadis Malaysia ini. Yang benar adalah bahasa Indonesia itu ada sebelum bangsa Indonesia sendiri ada, kan gitu. Kita tahu semua. Kita tahu sejarahnya bahwa 1928 Kongres Buddha pertama itu sudah disebut tentang bahasa Indonesia. Kemudian dikukuhkan di Kongres Pemuda kedua 1928. Di Sumpah Pemuda itu dikukuhkan, di Sumpah Pemuda, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air satu, Indonesia gitu maksudnya. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kan itu loh, dikukuhkan seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu sudah ada sebelum negara Indonesia sendiri ada. Negara atau bangsa Indonesia kan berdiri 1945, sedangkan bahasa sudah dikukuhkan 1928, kan gitu sejarahnya. Ini anak mungkin kagak ngerti ya, atau mungkin dia bercanda, kita tidak tahu juga ini anak bagaimana ini belajar atau tidak gitu. Sedangkan sudah sering dikatakan bahwa sebelumnya itu memang ada yang namanya Sumpah Pemuda untuk mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kan begitu toh. Kita simak lanjutannya ya, Agak pelik bila orang Indonesia cakap bahasa Indonesia tu bukan asalnya daripada bahasa Melayu dan berbeza. Jadi sebelum wujudnya bahasa Indonesia, korang cakap bahasa apa Bahasa isyarat ke bersiul je. Ini kan, kalau dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu, ya memang benar berbeda. Untuk saat ini ya memang berbeda. Terus dia katakan bahwa bahasa Indonesia bukan dari bahasa Melayu, terus dari bahasa apa? Gak tahu sejarah gitu, gak tahu sejarah. Kalau bukan dari bahasa Melayu Malaysia, ya memang benar. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Dan bahasa Melayu Malaysia sendiri dari mana? Kan profesor-profesor Anda juga mengatakan bahwa bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu datangnya juga dari minjam dari wilayah Sumatera, kan gitu toh. Kan juga seperti itu toh. Ini aneh ini, aneh. Kita nggak tahu apakah dia ini memang benar-benar nggak ngerti atau dia ini bercanda ya. Terus yang paling parah ini istilahnya pernyataan dia. Sebelum ada bahasa Indonesia, orang Indonesia ngomong apa? Bahasa isyarat ke? Bahasa siul. Ini paling parah kawan. Ini paling parah dia lagi. Ini paling parah. Gak tahu ini dia tuh belajar atau tidak, atau apakah ini sekedar bercanda. Kalau bercanda ini berlebihan kawan. Coba kalian teman-teman nanti komen ya. Emangnya Indonesia tuh bersiul saja dulunya kan gitu toh. Atau bahasa isyarat kan gitu. Padahal kalau mbaknya ini mau melihat Indonesia secara menyeluruh, wilayah Indonesia tuh luas.
Sebelum merdeka namanya dulu kan Nusantara, kan luas banget wilayahnya. Setelah merdeka namanya Indonesia itu juga masih luas, dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di ujung Pulau Sumatera, Merauke itu di Papua, kan begitu tuh. Dari Pulau Sumatera aja udah ada berapa macam bahasa daerahnya. Kok disangka sebelum ada bahasa Indonesia kita dibilang ngomongnya pakai bahasa isyarat atau bahasa bersiul. Parah ini anak. Tapi jangan marah ya, jangan marah. Kita menanggapinya santai saja, kita jelaskan bahwa Indonesia terdiri berbagai macam suku. Kita hitung dari Sumatera ya, di sana ada di Mentawai, ada suku Mentawai, kemudian Aceh, ada orang Batak di Sumatera Utara ya. Kemudian bergeser ada Minang, terus bergeser lagi ada Jambi yang Melayu tadi, etnis Melayu. Bergeser lagi ke Palembang, geser lagi ke Lampung. Lampung banyak bahasanya, ada bahasa Lampung sendiri. Langsung nyebrang, ada selat namanya Selat Sunda, nyebrang ke Pulau Jawa. Pulau Jawa paling ujung barat ada orang Sunda, bahasanya bahasa Sunda. Terus geser sedikit ke Betawi, bahasa Betawi sudah beda lagi. Geser ke arah timur ada Jawa Tengah, geser lagi ke Jawa Timur, bahasa Jawa. Kemudian nyebrang ke Madura. Madura itu masuk Jawa Timur kan, tapi bahasanya sudah lain karena terpisah oleh pulau, terpisah oleh laut, pulau sendiri. Jadi bahasanya sudah lain. Terus lagi ke sono lagi, nanti ada Bali, bahasa Bali beda. Ke sono lagi ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nyebrang ke utara ada Kalimantan. Nyebrang ke sono lagi ada Sulawesi, ada Maluku, ada Papua. Bahasanya banyak banget. Satu pulau tuh banyak suku. Kadang-kadang terdiri dari berbagai macam suku, ribuan. Kalau dibilang bahasa isyarat, bahasa bersiul, parah. Gitu. Teman-teman yang berasal dari mana-mana ini komen ya, Anda dari mana gitu. Dan di wilayah Anda itu ada suku apa aja gitu. Gitu. Ini parah, parahnya ya. Kita nggak tahu ya, apakah dia ini serius atau bercanda istilahnya, atau memang dia itu bagaimana ini kita nanggepinya ya. Bagaimana kita nanggepinya? Tapi harus kita jelaskan kan, harus kita jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita jelaskan bahwa sebelum bahasa Indonesia ada ya kita ngomong dengan bahasa daerah masing-masing. Begitu 1928 disepakati untuk menyatukan seluruh suku tadi untuk ngomong, biar bisa ngomong, akhirnya diputuskan menjadi bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Karena kan masing-masing suku kan bahasanya lain-lain. Begitu dipertemukan, nah untuk menyatukan tadi dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia, jadi kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol kan gitu toh. Parah. Oke ya, cukup sekian lah ya. Cukup sekian penjelasannya dari Tutor Gabut, reaksi Tutor Gabut tentang video. Dibilang lucu ya lucu, ngeselin ya ngeselin. Masa kita dibilang bahasa isyarat, bahasa bersiul. Cukup sekian. Ada salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, Tutor Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.